Ya, kalau kamu masuk rumahmu atau masuk masjidmu yang biasa Anda gunakan untuk sembahyang, untuk sholat jamaah, tiba-tiba ketika masuk di dalamnya ada sesajen, nggak tahu dari mana asalnya, yang tidak pernah Anda lakukan bersama jamaahnya, bukan tradisimu, bukan kebiasaanmu sebagai seorang muslim, tiba-tiba melihat ada sesajen di depan, di dalam masjidmu, di dalam musolamu, kamu boleh membuangnya. Karena disinyalir merendahkan atau menghina peribadatan. Gitu, paham turun. Tapi ini di tempat, di wilayah orang lain yang kamu tidak tahu, di wilayah basis atau setidaknya di situ ada kepercayaan agama yang berbeda dari agamamu, kamu tidak boleh semena-mena begitu. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang disebut dengan toleransi umat beragama. Aduh, perlu ditata nih kelompok-kelompok kadrun ideologinya, perlu disampaikan wawasan kebangsaan, perlu diceramai, ditata tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mereka bisa bebas, bisa enak, nyaman hidup di Indonesia, menyebarkan ajaran di kalangannya. Tetapi tidak boleh memaksakan kehendaknya, keyakinannya kepada umat lain. Agar Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di negara yang semuanya harus beragama. Jadi memang itu pertanyaan yang pantas yang ditujukan kepada Rocky Gerung yang sekarang menjadi idola dari Refli Harun, Heru Subeno, teman baiknya Egy Sujana, teman baiknya Riza Ramli, bahkan mungkin pujaan daripada kakek tua yang disebut engkong dari Betawi yang bernama Ridwan Saidi. Mengapa disebut engkong orang Betawi itu? Lah karena ada bau-bau Cinanya. Sementara yang namanya engkong Ridwan Saidi, yang kalau tertawa itu berlawanan dengan Refli Kadrun. Hehehe. Ane paling demen kalau Babe tertawa. Lalu karena dapat yang namanya pujian daripada Refli Kadrun, maka si engkong yang ngomong gue, yang dalam bahasa kecina-cinaan, gue tuh bahasa Cina kong. Lalu sang Refli Kadrun mengatakan, mantap, tegas, cadas. Tertawalah kedua badut di websitenya, di YouTube-nya. Tetapi pada akhirnya, seperti yang diungkapkan oleh pengacara, pengangguran banyak acara yang jidatnya hitam-hitam, Egy tidak sadar bahwa itu menunjukkan kehitaman dari hatinya kah? Di mana Egy sanggup berkata seperti kentut saja. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Katanya pada waktu dia mensontor Habib Kribo yang ngaku tegas, saya ini keturunan Nabi, ada silsilahnya. Juga bermarga Syihab. Seperti yang namanya juga Habaib Syihab. Rizik yang memang berisik, reseh, risih. Sama dengan yang namanya Bahar Sumait
Tapi karena buat kemudian mengelabui orang lain, disebutnya lah Bahar Semit. Seperti bule, maka dibule-bulekan dia juga. Rambutnya bule, alisnya bule. Pakai lipat sajim juga kelihatannya. Iya, yang namanya Bahar Sumait menjadi Bahar Semit. Terima kasih. Dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengingatkan para kadrun, kalau tempat ibadahmu dikasih sesajen, boleh kamu marah. Tetapi di negara Pancasila, kata sang Gus-Gus, saya tidak tahu namanya, kenapa ente selalu mengganggu kepercayaan orang lain? Itu seperti UAS tukang melucu itu. Ustadz maksudku, bukan UAS tuh, jadi salah aku. Ya, lalu mengatakan di salib itu ada jin kafir. Nggak tahu guru agama bisa melecehkan keyakinan orang lain. Saudaranya satu tanah air. Begitu seenaknya. Tetapi kalau keyakinan mereka dirasa oleh mereka dilecehkan, ngamuk. Polisi diancam-ancam. Dan polisinya juga jadi kehilangan ingatan. Ingat? Dokter Agus. Satu pejuang kemanusiaan yang kemudian memang matinya di Desa Kelor, Tangerang, di muka Bandara Soekarno-Hatta. Tetap saya tidak pernah ragu juga menyatakan di YouTube ini. Sebelum beliau, setelah memeriksa tensi saya, karena saya takut diabetes yang sudah diambang pintu itu membuat saya memang bisa jadi impoten. Lalu dokter yang sebelum almarhum itu berkata, Indonesia tidak pernah akan sejahtera, aman, jikalau yang bernama petugas hukumnya, saya tidak akan menyebut siapa yang disebut oleh dia, tapi dia jelas mengatakan, petugas hukum yang saat ini harus selalu diberikan laporan bahwa agamaku dihina oleh seorang yang sebenarnya ngaku akhirnya sudah jadi mu'alaf, tetapi tetap saja dijebloskan ke tahanan. Lucu di dalam demokrasi kanak-kanak, kata Gus Dur. Maka diungkapkan oleh Sujiwo Sutejo, lah kenapa kalau si Hutain itu kemudian ditahan? Padahal Gus Dur juga mengatakan Allah itu tidak perlu dibela-bela. Di mana dia kejahatannya daripada perbedaan yang diungkapkan oleh Hutain, si Ferdinand itu, yang ternyata ngaku bahwa dia sudah jadi mu'alaf. Bodoh, kata si Sujiwo Jancuker itu. Diancoker. Yang berkata, ya Gus Dur juga ngomongnya begitu. Hei kadrun-kadrun, Allahmu itu tidak perlu dibela-bela. Sama saya juga katakan. Kaitannya dengan yang disebut geblek-geblek dari Kristen itu. Pendeta penginjil yang akhirnya bikin onar juga. Yaitu bahwa Gamaliel, imam Yahudi yang memang juga menolak kekristenan, berkata, udah jangan direpotin, jangan diurusin, karena kelompok agama baru itu akan berhadapan dengan Allah Esa. Jadi si Egi juga diingatkan sama si Teu itu, bahwa kami orang Kristen memang percaya Allah Tauhid. Ya si Egi aja mengatakan, ente tidak. Ente percaya Allah Trinitas. Yang gak ngerti yang diyakini oleh yang namanya kekristenan seperti si Andi Stefanus Suryajaya ini.
Egi aku mengajarkan kepada jemaatku yang satu aliranku. Reform, bukan reform Injil yang demikian suci itu, bukan. Reform biasa-biasa aja, Egi. Aku dari awal mengajarkan Allah itu esa. Tidak ada ilah lain selain Allah yang Maha Kasih. Yang mencintai Egi, mencintai Andi, mencintai Rocky Gerung yang tidak ketahuan kepercayaannya apa. Mencintai Riza Ramli yang patah hati. Refli Harun yang patah hati. Gak bener yang namanya juga Anies Baswedan. Patah hati. Karena ternyata memang secara mutu tidak bermutu. Tapi nggak tahu dipilih lagi kan. Ya, di ibu kota metropolitan. Ya memang mutu tidak ada, ya tetap aja tidak bermutu. Maka banjir selalu juga menimpa Jakarta. Tetapi jago berbahasa halus. Dan memang disitulah bulus-bulus yang diikuti oleh para bulus lain. Maka disebutlah pejabat gak bener ini akan dicalonkan menjadi orang pertama yang akan menghancurkan Nusantara. Wahai para kadrun, janganlah mengikuti Raden Patah Si Jinbun itu yang tega mengkhianati bapaknya sendiri, yang tega meludaskan situs-situs agama yang lebih lama. Jadi daripada agama yang lebih lama itu, sesungguhnya lah ada hal yang harus terjadi. Kiranya Tuhan memberikan kepada Anda dan Andi kebijaksanaan. Anda harus mati seperti kupu-kupu yang tadinya adalah ulat-ulat yang menjijikan. Pada waktu Anda memang oleh karena yang lebih babat tanah Jawa, yang para raton, kita para raton berkata, agama si Egi itu disebut pada waktu itu adalah agama baru. Egi dengan lancang mengatakan sebelum agamanya ada, yang ada hanya isme politeisme, dinamisme. Sehingga si Habib Kribo yang turunan Nabi itu marah. Egi, yang disebut agama oleh kamu itu apa sih? Maka dengan sabar, gaya-gaya sabar, Egi berkata, ente diam. Ane mau menjelaskan tentang pemahaman Allah Tauhid. Dan kemudian Tewu dengar, ente itu percaya kepada Allah Trinitas. Maka si Tewu juga menjadi geram. Lah Egi, sebelum ente mengatakan agama ente itu agama Tauhid, orang Kristen sudah mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Maka Egi yang pintar pun menjadi tambah mengular. Inilah hal yang memalukan. Stop berbicara keyakinan kita yang berbeda-beda. Tetapi hati-hatilah, ente jangan kurang ajar. Sesajen yang bukan di tempat ibadahmu, kamu bisa menendangnya. Di mana kasihmu? Wahai yang disebutkan di zaman Majapahit itu adalah kemasukan agama baru yang dianut oleh engkongnya daripada yang namanya Felix Shaw. Mu'alaf yang baru pindah keyakinannya kepada agama baru di zaman Majapahit itu, mengikuti kehendak nafsunya. Si engkau Felix Shaw yang mengatakan, kita ganti, jadikan negara Nusantara yang mayoritasnya adalah umatku, kata si engkau Felix Shaw.
yang menjadi pendakwah, guru tausiah yang demikian fasih memainkan lidahnya yang sangat-sangat bukan bertuah tetapi bertulah. Wahai Felix Xiao keturunan Jinbun Raden Patah, sadar, jangan kamu membawa tulah yang membuat Nusa Antara, bangsa yang pluralis itu pecah. Karena ulah si Felix Xiao yang berpindah agama kepada agama baru di zaman Majapahit, yang ayahnya Prabu Wijaya menangis. Mengapa anak yang kuberikan kepercayaan menjadi pejabat yang seharusnya membawa damai sejahtera, bahkan kemudian malah bisa membantai bangsanya sendiri di zaman Majapahit? Jinbun Raden Patah adalah contoh yang harus menjadi satu peringatan. Kalau orang seperti Felix Xiao dibiarkan berkhotbah, bertausiah, memberikan kuliah, maka disitulah Nusa Antara akan mengalami kehancuran, pengkhianatan di zaman Majapahit yang kemasukan agama baru yang merasa paling benar, paling suci, paling maha murah, tetapi senang pada akhirnya mengucurkan darah bangsanya sendiri yang akhirnya harus pasrah, dicerai-beraikan, terpecah belah.